Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. An Abi Abdillah, hadis arba'in yang ketiga. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Qiraat yang kedua syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Jadi bukan Quran aja qiraat sabah, hadis juga ada dua macam bacaan ya. Jamaah Al-Hidayah, mudah-mudahan himbauan tadi menjadikan ajakan yang sentuhan kepada iman kita ya. Mudah-mudahan dari ilmu ke amal Yayasan Al-Hidayah itu langkah menuju jannah. Ini ada orang hari ini ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka, dua duit ini ya, waktu dan tenaga. Ada ajakan dua jalan sekarang, ada langkah menuju surga, ada langkah menuju neraka. Nah di sini ada jalan menuju. Setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, ada jalan sekarang. Alhamdulillah. Hadis arba'in yang ketiga. Hadis arba'in yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman, Abdullah. Siapa Abdullah itu? Abdullah itu adalah putra Umar bin Al-Khattab yang menjadikan raja, pernah jadi khalifah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada Abdullah dan Umar bin Khattab. Jadi ada anhu, ada anhuma ya. Kalau anhu berarti bapaknya tidak masuk Islam. Kalau anhuma berarti yang masuk Islamnya sahabat dua, bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Itu kode bahasa nahu sorob namanya. Kok macet ini bisa taruh panas itu nyelepot teuing. Masukin. Oke. Makasih. Nuhun Pak. Jadi ada huwa, huma, hum. Nah, huwa untuk sendiri, huma untuk dua, hum untuk banyak. Muzakkar. Nah di sini rujukannya radhiyallahu anhuma, semoga ridho Allah anhuma kepada Abdurrahman dan Umar. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman gitu. Jadi itu Abi Abdurrahman dari bapaknya Abdurrahman. Siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Bin Umar bin Al-Khattab. Kalau ada Ikrimah bin Abi Jahlin, itu kalau Ikrimah bin Abi Jahlin nggak boleh baca radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhu, karena Abu Jahalnya nggak masuk Islam. Jadi subhanallah, itu Ikrimah itu pernah kabur ke Yaman, nggak mau masuk Islam, takut bagaimana kalau
matinya bapaknya itu kan sampai dibunuhnya sama anak kecil itu, Abu Jahal itu, waktu perang Badar. Ada dua adik beradik umur 10 tahun, disangkanya bukan Islam, nggak taunya yang satu memotong melibas kaki kuda si Abu Jahal, yang satu lagi melibas bapak itunya badannya, 2 orang itu dibunuhnya sama anak kecil itu si Abu Jahal itu. Jadi terbayang bagaimana bapaknya mati, pasti aku dibunuh. Akhirnya istrinya karena cinta sama suaminya si Ikrimah itu dikejar ke Yaman. Dibujuk, aku jamin wahai suamiku, kamu tidak akan terancam di bawah pedang Muhammad, kamu tidak, pokoknya kamu aman, walaupun kamu tidak masuk Islam, pergi pulanglah ke Mekah, kamu aman, ada jaminan dari Rasul kan, dari Nabi. Akhirnya pulang dirayu-rayu, akhirnya itu Ikrimah masuk Islam. Subhanallah, itu istri yang membawa jalan ke surga itu. Allah, tidak minta tolak, tidak optimis bagaimana suami aku supaya masuk Islam gitu. Makanya ketika Ikrimah menyampaikan hadis, ani Ikrimah radhiyallahu anhu, paham ya? Kan Al-Hidayah suka ngaji nahwu sorof ya, tajwid juga ngaji ya. Nah, nahwu sorof kita praktekkan di sini. Kok di sini anhu mah, kok yang lain Ambin Huwairah radhiyallahu anhu gitu kan? Nah, ini belajar. Nah, di sini gitu kan. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, dia pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan bersabda. Apa sabda Rasulullah? Buniyal Islamu ala khamsin, telah dibangun Islam itu atas 5 dasar. Konstruksi. Yang pertama, dasar pertama Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini sampai diolah itu, sampai 2 kalimat syahadat ini diolahnya sampai turun wahyu itu untuk mengikuti 2 kalimat syahadat ini sampai 13 tahun ayat Quran untuk mengokohkan 2 kalimat syahadat. Dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim. Itu kan ada qulillahumma malikal mulki tu'til. Itu ayat yang hubungan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ditunculok ujung-ujung sholat nggak syahadat nggak jadi. Ini cerita lama, ada cerita lama. Ada Pak Camat zaman Belanda ya, ikut sholat mungkin sebelum baru merdeka ya, ikut sholat ke masjid. Akhirnya si camat itu di saf yang paling depan, dia keluar angin sampai anginnya ketahuan, kedengeran sama makmum gitu. Pas sudah salah, Pak Camat batal sholatnya katanya. Kenapa? Batal sholatnya, batal wudunya, harus wudu lagi. Kata Camat, saya nggak batal sholat saya, nggak batal wudu saya, karena saya nggak wudu katanya. Nah, itu orang yang sholat nggak tahu syahadat, itu belum pernah syahadat itu orang. Kalau syahadat kan masuk Islam belajar wudu dulu kan, begitu kan? Nah, gitu. Maaf ya, di Az-Zikra ada orang yang nggak tahu wudu, nggak, orangnya terkenal, ikut sholat hajat sama Arifin Ilham, kan seorang pejabat, nggak disebutkan orangnya ya. Berdiri, buang itunya, airnya berdiri, udah berdiri, ikut sholat hajat.
nggak wudu dulu. Nah ini makanya kita harus belajar Islam itu dari dasar apa? Syahadati alla ilaha illallah. Ada orang sudah pakai baju perang. Kalau zaman Rasul kan baju perangnya topinya besi. Kita itunya kan rompinya juga besi, segala besi. Kayak Batman begitu. Dia pede dengan Rasulullah, seorang pemuda gagah berani, simpati dengan Rasulullah, berpihak kepada umat Islam. Tapi belum syahadat, mau ikut perang di pihak Islam. Ya Rasulullah, saya Islam dulu atau langsung perang, katanya begitu. Oh, nggak bisa anak muda, tak bisa kamu ikut perang kecuali kamu baca 2 kalimat syahadat dulu, baru boleh perang. Baru diazab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Perang, terima Islamnya, ikut perang langsung. Begitu. Luar biasa itu. Karena disunahkan, kalau dalam kitab fikih disunahkan mandi dulu. Ya udah pakai baju keren nggak usah mandi dulu kan? Ya, karena hukumnya bukan wajib itu. Nah, akhirnya dia perang ikut paling depan. Pinter itu, berantemnya memang orang pinter perang. Syahadat perang, nggak wudu dulu, nggak sholat dulu, belum pernah pengalaman sholat, belum pernah wudu, tapi syahadat dulu. Ini penting syahadat. Udah syahadat beres, udah pede ikut perang, banyak orang-orang kafir yang mati. Gitu kan? Akhirnya dia karena dia lelah melawan orang-orang kafir terlalu lama, energinya habis, dia juga mati. Subhanallah. Sudah beres pertempuran, sudah selesai, gitu kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pemeriksaan mayat itu, jenazah ya. Apa itu? Kalau panglima sudah lihat mana prajurit meninggal itu? Apa namanya? Periksaan 1, 2, 3, 4, 5. Pemuda yang tadi syahadat, yang baru beberapa jam yang lalu syahadat, dia meninggal dunia. Rasulullah dan para sahabat menangis semuanya. Rasulullah terharu, sahabat terharu, dan meyakini bahwa ini adalah manusia ahli surga. Berapa jam coba ya syahadatnya? Syahadatnya dari syahadat ke meninggal dunia kira-kira berapa jam? Paling nggak sampai 5 jam, enggak. Belum pernah wudu, belum pernah sholat, tapi pengakuan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah diterima oleh Rasulullah, maka kematiannya dalam husnul. Waduh, luar biasa. Insya. Udah berapa kali kita baca syahadat? Ayo, syahadat dulu, apalagi mu'alaf, syahadat kawin udah ya. Tapi sekarang banyak syahadatnya datwin, subhanallah. Kasihan itu ada artis cantik itu, dilamar sama artis ganteng gitu kan, syahadat gitu kan, di masjid disaksikan oleh umat Islam gitu kan, syahadat. Kemudian caranya cara kawin dengan cara Islam, udah upacara asal Islam, dibawa ke kampungnya ke seberang, diganti, dibuka syahadatnya. Itu udah, itu bukan syahadat seperti sahabat, itu mah namanya datwin, syahadat hayang kawin itu mah. Penipuan itu. Allahu Akbar. Makanya penting ini pondasi bunyal Islam ala khamsin syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya sekarang Abah Raud itu di mana-mana pengajiannya tauhid. Untuk apa? Untuk meyakini 2 kalimat syahadat. Asyhadu, aku menyaksikan. Wa a'lamu, dan aku meyakini. Wa a'taqidu, dan saya meyakinkan sampai hati. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dikuatkan dengan setiap hari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk apa? Untuk mengkokohkan, untuk mendukung, merespon daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu kan konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah. Kita harus yakin bahwa ini yang tidak ada yang menciptakan kecuali makhluk yang kita lihat 7 lapis langit dan bumi. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La maujuda bihaqqin illallah, tidak ada bihaq kecuali Allah. Itu konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah. Ketika ada ujian-ujian, itu kan, ada ujian-ujian yang hubungan dengan tauhid kita. Kadang-kadang tauhid kita bisa goyang dengan uang, tauhid kita bisa goyang dengan harta dan jabatan, maka tauhidnya harus diperkuat, diperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nabi pernah ada kalimat yang mengagetkan buat para sahabat. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat kaget, apa yang harus perbaharui? Dengan cara apa ya Rasulullah? Aku memperbaharui iman bikasrati aksiru min qawli la ilaha illallah. Dakwahkan la ilaha illallah, kamu bahagia. Ternyata kalau kita sering mendakwahkan la ilaha, justru kita yang pertama yang meyakini dengan kalimat la ilaha illallah. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah yang baik, dakwahkan yang baik. Apa itu? Yang pertama, ma'ruf yang paling tinggi, yang paling bergengsi di hadapan Allah adalah ketika manusia mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Itu dakwah yang paling disukai oleh Allah. Sehingga dengan kalimat itu manusia tahu kunci surga, tahu jalan surga. Sehingga dengan kalimat itu manusia, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Walaupun umpamanya dicuci dulu dalam keadaan kesalahan yang belum selesai di alam dunia. Begitu. Bahkan Nabi dakwah la ilaha illallah ini bukan kepada orang Islam saja. Pamannya sendiri waktu sakaratul maut tetap Nabi tidak putus asa. Qul ya ammi la ilaha illallah, qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Cuman ada 2 talqin, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, jangan Muhammad. Abu Thalib, jangan, kamu dari dulu masa mau mati ditinggalin, katanya. Akhirnya dia rebutan dakwah gitu. Maka tidak sempat baca la ilaha illallah, akhirnya dia mati dalam tidak membaca la ilaha illallah. Itu hadisnya hadis Bukhari. Subhanallah. Kemudian ada seorang apa coba? Seorang gulam itu di bawah umur 10 tahun. Nabi itu kan bertetangga dengan Yahudi. Anaknya itu suka sayang sama Nabi. Ya Rasulullah, saya boleh ketemu? Boleh. Sini saya disapat, coloi rambut saya, sisirin. Kata Nabi, padahal itu anak. Coba berani nggak kita? Ada anak muda atau ya, anak bukan tetangga kita, bukan Islam, dipeluk-peluk, kita mah nggak berani ya. Kalau Nabi mah berani, itu saking rahmatan lil alamin. Itu anak Yahudi dipeluk gitu. Tolong dong sisirin gitu. Nabi itu. Jadi hatinya itu selalu terpaut dengan Nabi, dengan kelembutan Nabi, dengan wanginya Nabi itu anak. Suatu saat itu si anak itu sakit panas. Yang dipanggil itu mana Nabi Muhammad, mana paman itu, mana orang baik itu, mana dipanggil itu. Jadi bukan panggil bapaknya, bukan. Panggil Kanjeng Rasul itu anak. Maka Rasul datang. Itu Rasul saking sayangnya sama anak si gulam itu, dipangku lagi. Qul ya gulam, qul la ilaha illallah. Itu si anak gak berani, takut sama ayahnya. Yahudi itu paling benci sedunia, itu nomor 1 di dunia itu orang Yahudi sama Nabi. Tapi karena kelembutan Nabi, cinta sama anaknya, didakwahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Qul ya gulam la ilaha illallah. Anak itu takut. Paltapata ilabi, nengok. Itu bapaknya ngomong, ati Abul Qasim, ikutin bapaknya Qasim. Itu Yahudi benci kalau lihat nyebut Nabi Muhammad, nggak suka dia. Bapaknya Qasim aja,
Sebab Nabi punya anak namanya Qasim, masih bayi. Arti Abal Qasim, ikuti Abal Qasim. Ketika itu si anak yang lain ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Apa yang diucapkan apa Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Satu kali la ilaha illallah dijamin untuk masuk surga. Anak muda tadi yang pakai prajurit perang, satu kali syahadat mati masuk surga. Masya Allah. Penting gak kira-kira? Penting ya di syahadat? Penting gak? Ya penting. Subhanallah, penting. Penting pembicaraan iman ini. Ya Allah, iman. Makanya pondasi yang pertama adalah alam syahadati ada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang-orang Yahudi lebih tahu daripada sahabat Nabi tentang kerasulan. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman adalah Muhammad. Di dalam kitab Taurat Muhammad, Mahmud. Kemudian di dalam kitab Injil namanya Ahmad. Diumumkan sebelum Nabi Isa alaihissalam wafat atau bukan wafat, ya diangkat ke langit dan insya Allah sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan Jamal Hidayah menyaksikan bagaimana turun Nabi Isa alaihissalam nanti dan berjamaah dengan Imam Mahdi. Itu hadisnya, hadis mutawatir itu fil makna. Bagi ahlussunnah wal jamaah itu harus yakin, percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun, akan di Masjid Menara Putih, itu udah harus yakin. Sebab hadisnya banyak, bukan satu, bukan dari satu sahabat itu. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat As-Saff. Itu kan. Kemudian Yahudi juga ada di dalam kitab tadi, di kitab apa namanya, di dalam kitab Taurat, dalam surat di akhir surat Al-Fatah dijelaskan bagaimana sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada orang syahadat saja pada hari ini tidak kesaksian Rasulullah SAW? Maka kata Nabi, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hadir pada hari ini, maka dia akan ikut dengan syariatku. Itu kata Nabi. Maka yang masuk Islam itu namanya Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Apal Taurat, jago hari. Tapi sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam, dia bertanya tentang dalam kejadian-kejadian itu. Dites dulu Nabi kita tentang roh, tentang Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi, sampai semuanya bisa dijawab. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam, baru mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua syahadat itu. Kemudian setelah dua kalimat syahadat apa? Umat Islam pondasi yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salat itu dalam satu hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu tihangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa umat Islam yang berani meninggalkan salat dengan sengaja, faqad hadamaddin berarti telah meruntuhkan agama. Bahaya nggak coba kalau dipikir-pikir. Kalau ada orang meruntuhkan rumah, heboh dipiralkan. Kalau ada di satu kampung ada masjid diruntuhkan, ada rumah diruntuhkan, ada menara diruntuhkan, heboh. Di Kota Bogor pasti dipiralkan. Tapi orang Islam yang berani meninggalkan sholat tidak dihebohkan. Kenapa? Nggak tahu bahayanya, nggak tahu esensi daripada hadis ini, tidak tahu kandungan hadis ini. Kata Nabi, wa man tarakaha faqad hadamaddin,
barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merontohkan agama. Allah telah menghancurkan agama, meruntuhkan, bahasa hadama. Hadama itu bangunan dihancurkan, hadama din. Auzubillah. Makanya hadirin kaum muslimin, setelah Islam sempurna dalam ilmu fikih mah sholat kamu ya tidak mau kalau umur sudah 15 tahun. Jadi bapak-bapak kalau bukan ke Pakistan ya, ke Thailand. Kami pernah tahun 2008 merantau ke Thailand, ke Pekapangkungannya, ke petani namanya. Ada petani, ada apa namanya, banyak di situ gitu kan ya. Pesantren-pesantren itu mayoritas Islam. Itu setiap rumah itu, di setiap rumah di depan tamu itu ada pecut. Pecut itu apa ya? Cambuk. Gitu. Cambuk. Kalau di kampung cambuk ini hubungannya dengan kambing kan ya. Kalau di kita ada cambuk. Kalau di sana di kampung itu nggak ada hubungan dengan kambing, pecut itu nggak ada. Hubungannya untuk ada anak atau istri yang berani meninggalkan sholat. Ada nggak di rumah kita? Ada. Itu cambuk dari mana? Nanti anak saya kalau mau dipecut, ada. Saking supaya jangan berani ada satu rumah orang Islam, di dalam rumah ada yang berani meninggalkan sholat. Bahaya itu. Wa man tarakaha faqad hadama. Maka dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, anak istrimu, mantumu, cucumu kalau ada di rumah bis-sholat, dengan sholat. Sebab yang pertama dipertanyakan di akhirat bukan jabatan, bukan naik hajinya dulu, bukan puasanya dulu, bukan apa-apanya dulu, tapi yang pertama diperintah ditanya adalah awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nabi sebelum wafat kira-kira beberapa menit lagi, apa yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah baginda agung? As-shalah, 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 as-shalah. Ummati, 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 as-shalah, 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 wa ma malakat an-nisa, 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 wa ma malakat aimanukum. Jadi Nabi ketika mau pemindahan ruh ke alam baka, itu yang dirisaukan itu umatnya. Kelihatan umat itu bakal ada membari orang yang meninggalkan sholat. Karena Allah sudah menyampaikan dalam surat apa tuh, Maryam, Allah sudah menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman ada orang yang berani meninggalkan sholat. Itu ada dalam Al-Quran. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Tuh, nanti akan ada suatu generasi umatku, kata Nabi, umat Rasul, kata Allah dalam surat Maryam, adaa'us sholah, yang melalaikan sholat, wa fi tafsir badim ayat tarakus sholat, ini meninggalkan sholat. Saya tanya, kira-kira ada nggak umat Islam yang berani meninggalkan sholat sekarang? Survei membuktikan ada. Yang meninggalkan puasa ada. Itu sudah difirmankan oleh Allah 15 abad yang lalu. Makanya Nabi sebelum wafat itu firman itu, ummati, ummati, as-shalah, 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 as-shalah. Itu yang dikhawatirkan. Karena Nabi tahu yang akan dihisab nanti yang milik kiamat bukan hajinya dulu, bukan profesor doktornya dulu, bukan zakatnya, sholat, bukan, sholatnya dulu. Subhan, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah, istri saya bisa sholat ya Allah. Alhamdulillah putra saya bisa sholat ya Allah. Alhamdulillah mantu saya sudah sholat. Itu harus syukurin itu. Karena kalau nggak ada hidayah dari Allah itu berat sholat itu. Suruh naik sama dengan berarti suruh naik ke langit tuh. Kalau orang nggak ada iman suruh sholat sama dengan suruh naik ke langit. Kama ya so'adu bis sama. Tapi dapat hidayah, aduh, ketika sujud nikmat, ya enggak? Ketika sholat tahajud nikmat, sholat subuh nikmat, apalagi sholat puasa
lagi puasa Senin Kemis umpamanya, kemudian tengah malamnya puasa, tengah malamnya tahajud, itu beda lain lagi. Kalau siangnya puasa, malamnya tahajud, itu lain lagi ceritanya. Gitu, melayangnya hati kita itu apanya, kehusuannya beda. Orang yang puasa dulu siangnya puasa nih, kemudian buka sholat berjamaah maghrib terus bangun malam sholat tahajud, lain lagi itu ceritanya, lain lagi. Allahu Akbar. Iqamis sholat, dirikan sholat. Jadi kalau kita mau bikin masjid, yang dibicarakan apa itu? Pondasi. Ya enggak? Pondasi dulu yang bagus, yang kuat, dasar-dasarnya berapa ke bawahnya gitu kan, ahli bangunan begitu. Ini tanahnya labilnya berapa meter, harus dibangun ke bawahnya sebelah, itu ahli bangunan pintar itu, cakep itu. Coba yang bikin jembatan layang, kalau bukan ahlinya itu bisa jebol itu, karena itu tahu itu pondasinya itu ke bawah. Nah, setelah pondisi bagus, baru tiangnya nih cakep nih kan. Waduh, ahli hidayah cakep banget ini. Di tengah-tengahnya ada tiangnya, supaya kalau ini masih ada ahli hidayah nggak pakai tiang begini, kita ngeri takut ambruk. Hati kita bicara, aduh takut ambruk. Pas ada tiangnya, waduh adem. Tiangnya 4, 1, 2, 3, 4, adem kelihatan. Nah, syahadat, pondasi gitu kan, sudah lantai sudah bagus, tiangnya. Nah, apa itu tiangnya? Wa iqamis sholah, mendirikan sholat. Cakep. Sudah begitu, bagi orang yang sudah punya nisab, baru wa ita zakah, zakat. Ya, ada 2. Kenapa sih Pak Kiai itu selalu, saya kalau dalam ayat Al-Quran, kalau sholat pasti ada zakat, selalu berhamd. Kalau ada syukur kepada Allah, kepada ibu bapak, suka bergandengan, itu apa? Kalau iman dengan amal soleh selalu bergandengan. Kenapa itu ayat kok selalu beruntui gitu, selalu ada, selalu hadir? Kemudian ada pertanyaan, Pak Kiai, kalau ada orang rajin sholat kelihatannya, tapi gak mau zakat, gimana tuh Pak Kiai? Ada itu pertanyaan itu, ada. Sholatnya rajin tapi dia pas lihat di audit hartanya miliaran, puluhan miliar, dia ngeluarin zakat 2,5%, nggak berani dia. Paling juga beri sedekah gitu. Mau dia kalau zakat itu nggak mau dia katanya. Nah, itu jawabannya surat Ar-Rum ada. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang musyrik itu yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebenarnya orang itu tidak beriman kepada Allah walaupun kelihatannya sholat. Jadi sholatnya sholat-sholatan namanya, sholat bohongan namanya. Tapi kalau sholat beneran pasti ngeluarin zakat gitu. Jadi hukumannya hadnya sama, halalnya kalau orang yang nggak mengeluarkan zakat. Tapi alhamdulillah di Bogor di mana-mana itu zakat, apalagi bulan puasa ya, ada zakat tijaroh ya enggak? Ada zakat mal, ada zakat rikaz, ada zakat profesi. Apalagi kita punya doktor profesor ya, Didin Hapinudin itu dulu pernah mengeluarkan kitab namanya zakat profesi gitu. Subhanallah. Kalau sholat itu untuk menyelamatkan jiwa kita yang 5 waktu itu, kalau zakat untuk membersihkan diri kita, sedangkan zakat itu untuk membersihkan harta. Karena di dalam harta orang usaha itu ada hak fakir miskin. Berapa? 2,5%. 2,5% tuh, harus hati-hati itu. Kenapa sih Pak Kiai ada orang kaya raya tapi sakitnya nggak bisa disembuhkan? Pas cek and recheck supaya membuktikan kena hak zakat orang lain, kemakan sama dia. Aturan itu harus dizakatkan, yang 2,5% dimakan sama dia, dimakan keluarganya, akhirnya menjadikan mamala, menjadikan penyakit yang nggak bisa diobati. Kenapa? Mestinya harta itu hak fakir miskin, kotoran dimakan. Sama ada orang beli kambing digulai, sama kotorannya ikut digulai, padahal kotorannya nggak boleh, harus kasih sama itu tuh kebon tuh, kebon kacang, kebon apa. Nah ini sudah penting ini disampaikan. Jangan merasa alhamdulillah saya sedekah sama yatim piatu, alhamdulillah tiap tahun gitu kan, santunan yatim.
Tapi aturan zakat gak diaturan, bahaya di akhiratnya nanti. Kenapa kamu gak zakat? Ikut zakat perintah aku, kata Allah. Wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Begitu. Itu Ki Korun gara-gara berantem sama Nabi Musa itu gara-gara perintah zakat. Ki Korun tuh enggak, kenapa sampai memfitnah Nabi Musa alaihissalam, difitnah mesum dengan wanita, gara-gara ada ayat zakat. Pas diaudit itu si Korun, hartanya berlimpah ruah, ratusan miliar yang harus dikeluarkan. Dia nggak mau, di akhirnya Nabi Musa difitnah. Berapa menit lagi? Israk masih jauh. Oke. Kisah Labah, kenapa dia nolak dengan ajarisan? Karena nolak zakat. Nggak mau. Sa'labah itu mantan orang miskin, termiskin di Madinah. Dia minta didoakan sama Nabi. Ya Rasulullah, saya di Madinah sini orang yang paling miskin, doakan saya supaya jadi orang kaya. Jangan, Sa'labah, mensyukuri nikmat yang kecil lebih baik daripada banyak harta yang tidak ada syukur. Enggak kuat ya Rasulullah, aku ingin jadi orang kaya saja. Enggak apa lah, Allah marzuqu malan Sa'labah. 5 tahun jadi orang terkaya Madinah. Kambing si Sa'labah nggak cukup di kota Madinah, penuh. Akhirnya kabur ke gunung. Tadinya rajin sholat sampai dalam kitab Al-Irsyad Wali, sampai jidatnya hitam, saking rajin sholatnya. Tapi diberi ujian kekayaan, nggak kuat ya. Sholat berjamaah ditinggal. Kemarin Sa'labah biasa kambing, udah begitu berani meninggalkan sholat Jumat. Sampai Sa'labah nggak ada, biasa kambing, jadi bos kambing sekarang. Udah ketiga kali Jumat, kata Nabi, Sa'labah kemana ini Sa'labah? Kata Nabi. Lapor semua sahabat, ya Rasulullah, dia di gunung. Sekarang di gunung. Kambingnya bilang, wailah Sa'labah, wailah, celaka Sa'labah. Dia janji kalau dia mau jadi orang kaya, jadi orang yang donatur, orang jadi orang dermawan. La asoddaqon lana soddaqona wa nukana solihin. Ada diabadikan dalam surah At-Taubah. Wa minhum man ahadallaha wa rasulah. Ada sebagian manusia yang berjanji pada Allah Rasulnya, lain atana, kalau saja orang kaya raya, lana soddaqona, saya akan sedekahkan dan jadi orang soleh. Ternyata nggak bohong, ke Allah nggak bohong, ke Rasul nggak bohong, kata Jalur. Nah, maka ini zakat ini ujian bagi orang kaya, karena orang kaya itu akan diuji ketika melihat uang itu jadi banyak. Ya kalau kita punya uang 1 miliar, disuruh zakat umpamanya 75%, pasti bilangnya, berat sekali ini. Umpamanya 20%, berat, 50%. Ini dari 1 miliar ini cuman 2,5% dari modal. Berapa juta? Hah? 25 juta kan? Ya. Coba angka 25 juta dengan 1 miliar, jauh nggak angkanya? Jauh, 2,5%. Coba kalau Islam mengatakan zakat harus 70%, pada kabur orang, capek-capek gue jadinya. Tapi Islam itu aduh indah sekali, 2,5% aja. Tapi dicoba-coba kita kalau punya kambing 50.000 kambing, suruh zakat 2,5%, itu yang sisa daripada 2,5% umpamanya itu kelihatannya kecil, sedangkan zakatnya kelihatannya besar. Itu setan itu pintar itu, yang sisa yang 25 juta itu kelihatannya besar, itu dibikin besar oleh iblis itu, oleh setan. Gede amat ya 25 juta. Sedangkan yang daripada 975 miliar umpamanya dianggap kecil, tuh setan tuh pintar itu. Jadi sayang itu yang 25 juta itu dibikin diolah itu. Tapi bagi orang yang imannya lemah, tapi orang yang takut sama Allah, kecil. 25 juta itu kecil, nggak besar, enggak. Ini amanah. Saya amanah Allah, harta amanah Allah.
2,5% perintah Allah. Why it's not? Mengapa tidak? Wah, semuanya juga nggak apa-apa. Kata Abu Bakar, abqaitullah wa rasulah, demi untuk agama Allah dan Rasulnya aku semua harta di jalan Allah Subhanahu. Kalau ini zakat. Nah, jadi zakat ini untuk ciri orang yang beriman. Orang yang beriman pasti zakat. Orang yang tidak beriman tidak mau zakat, walaupun sholat. Kemudian wahajul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian haji ke Baitullah itu wajibnya setahun sekali. Tapi kalau ada nasib orang itu lain ya. Ada orang dulu tiap tahun. Saya tanya kemarin waktu 96 bertemu dengan Ustadz, ketemu kemarin Pak Ustadz, kita ketemu kan dulu tahun 96, sekarang udah tahun 2019. Itu setiap tahun Bapak, iya saya tiap tahun nganterin haji katanya. Itu ada orang yang nasibkan dari tahun 96 sampai 2019 belum pernah perek, kecuali lockdown kemarin ya. Itu mah urusannya bukan rukun Islam, itu mah bukan rukun Islam, itu mah rukun dagang, itu mah rukun bis. Emang sudah dinasibkan oleh Allah itu, tapi bagus dia bikin pondok gitu kan, bikin bangunan pesantren buat yatim. Uangnya bukan untuk pribadi, bukan untuk kekayaan pribadi, bangunannya ada, pesantrennya ada gitu. Dan wali-wali muridnya itu, murid-muridnya itu munggah hajinya sama dia semua, jadi sudah banyak langganan itu. Itu mah sudah dari tahun 96, coba bayang. Sekarang 2018 kemarin sebelum lockdown. Itu setiap bulan umroh. Itu mah bukan rukun Islam, bukan melaksanakan kewajiban rukun Islam, itu bukan itu. Ada hubungan dengan nasib ya. Kemudian yang terakhir wasaumu Ramadan, dalam hadis ini ada puasa di bulan Ramadan gitu ya. Jadi kalau sudah, alhamdulillah di sini sudah ya, syahadat alhamdulillah, sholat kita sedang dilaksanakan, zakat alhamdulillah, puasa Ramadan alhamdulillah, naik haji manis tatoa bagi orang yang mampu, yang nggak mampu mah nggak usah. Ada gantinya, ada kabar gembira sebentar lagi nih. Orang yang belum naik haji dan umroh ada kabar gembira nih. Barang siapa yang melaksanakan, barang siapa yang sholat berjamaah subuh, kemudian yang berzikir sampai isyraq, udah isyraq, datang isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, itu kata Nabi kahajatin wa umrotin tamatin, seperti haji dan umroh sempurna. Itu Nabi enak nggak kedengarannya? Pak Kiai, saya mah bagaimana naik haji umroh? Masih ngontrak saya mah, rumah juga gaji juga pas-pasan bu anak, tapi saya pengen naik haji. Datang hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, itu kahajin wa umrotin tamatin, seperti haji umroh sempurna. Sudah sampai belum isyraq? Sudah? 2 menit lagi. Nah, jadi dalam hadis arba'in ini yang ketiga kita alhamdulillah sudah dapatkan bahwa Islam itu di atas dalam 5 perkara. Yang pertama syahadat, kemudian 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Dalam hadis ini haji dulu ya. Dalam hadis ini munggah haji dulu gitu kan. Kemudian yang kelima adalah puasa bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain puasa bulan Ramadan baru naik haji, itu nggak jadi masalah ya. Ini hadisnya hadis riwayat Tirmidzi, dan Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'mahu wa yukabi umjida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatan tarfanar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأذقنا يا سبحان يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمين بعبد الله ووجه لما سمد يا نور وجه بصفاء جمال من شرك بن حاجك فقل أسلمت وجه لله ولقي عزيزا ولله ولا رخرب بالمحبة والمعزة والمعدة من تعذيب ذلك يحبنا مقعب الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباده الحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.